penghuni neraka itu menangis, ya, menangis dengan mengeluarkan air mata yang jikalau kapal dialirkan berjalan di atas air mata mereka. Dam, akhirnya mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Berteriak tidak bisa lagi, tangisan yang sejadi-jadinya sampai air mata mereka bisa membuat kapal berlayar di atasnya, dan akhirnya air mata darah yang mereka keluarkan saking kesempatan menyesal. Kita masih ada. Allah sudah menceritakan dahsyatnya azab neraka, maka pilihan kita mau ke sana atau mau selamat, jangan seperti tadi itu. Apa kata Allah tadi ketika manusia, ya, berteriak minta dikeluarkan? Saya akan melakukan amal yang tidak sempat saya lakukan. Yang tidak sempat dalam pengertian bukan dia mampu, dia punya kemampuan, punya kesempatan, tapi dia tidak melakukan. Karena itu Bapak Ibu, selama ada kesempatan dan kemampuan, jangan abaikan. Kecuali Bapak Ibu musafir, sakit, tidak punya kemampuan lagi, tidak punya kesempatan lagi, itu tidak akan menjadi penyesalan kita. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, selama ada kemampuan, jangan pernah meninggalkan satupun amal yang bisa kita lakukan, karena itulah yang menyebabkan kita berteriak-teriak dan menangis nanti ketika kita berada dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Fatir, surat yang ke-35, ayat 36 dan 37. Jadi surat Fatir ayat 36 dan 37 ini menjelaskan tentang teriakan dan tangisan ahli neraka. Nah, kita akan lihat dalam ayat ini seperti apa teriakan-teriakan dan tangisan ahli neraka nanti. Nauzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari hal yang seperti ini kelak di akhirat. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun naziru fazuqu famaliz zalimina min nasir. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak binasa di dalamnya, dan mereka pun tidak merasakan mati di dalamnya, dan tidak diringankan dari mereka sedikit pun dari azabnya. Demikianlah kami beri balasan semua yang kufur. Dan mereka di dalam neraka berteriak-teriak, ya Tuhan, keluarkan kami, kami akan melaksanakan amal-amal saleh yang dulu tidak kami lakukan. Adakah tidak kami memberikan umur yang cukup kepadamu, dan telah datang pula orang-orang yang mengingatkanmu, dan sekarang rasakanlah azab. Tidak ada bagi orang yang zalim satu orang pun dari penolong. Nah, itulah arti sederhananya surat Fatir ayat 36 sampai ayat 37. Jadi di ayat ini Bapak Ibu, Allah menjelaskan, kata Allah, untuk orang kafir itu ada azab jahanam namanya, neraka.
kafir ini umum Bapak Ibu ya. Kafir itu arti harfiahnya semua orang yang tahu kebenaran tetapi menutup diri dari kebenaran itu. Itu namanya kafir. Dari kata kafir itu ada kata kafir ya. Kafir itu artinya menutup, tutup. Jadi ada orang tahu ini baik, ini salah, tapi dia ke sana juga, itu namanya kafir. Ada orang tahu ini benar, ini berpahala, tapi tidak dia kerjakan, itu kafir juga tuh. Itu makanya orang yang tidak bersyukur disebut kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bersyukur itu artinya membuka nikmat. Lawannya menutupi nikmat. Itu kafir juga tuh. Ya. Itu kenapa orang yang beramal tapi ria kafir juga. Coba Bapak baca nanti surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azakal ladzi yunfiqu malahu ri'a annas. Orang yang ria itu kata Allah di ujung ayatnya, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi kafir itu maknanya umum Bapak Ibu. Yang kafir yang paling besar derajatnya tinggi, derajat itu adalah kafir yang sifatnya akidah. Nah, yang tidak mau beriman kepada Allah atau yang menyekutukan Allah atau ya yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad walaupun beriman dengan Allah. Makanya orang kafir itu dalam surah Al-Bayyinah ada bagiannya dua. Ada orang musyrik, ada ahlul kitab. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada dua. Lam yakunil lazina kafaru, orang kafir itu min ahlil kitab. Ada orang kafir dari ahli kitab. Itu Nasrani Yahudi itu. Mereka percaya Allah tapi tidak percaya Nabi Muhammad. Itu min ahlil kitab. Wal musyrikin, ada yang musyrik betul seperti ya orang Hindu, orang apa Buddha, Konghucu, itu namanya musyrikin. Jadi kafir itu umum Bapak Ibu. Makanya orang Arab dulu tidak marah disebut kafir. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang Arab tidak marah dibilang kafir, Pak. Karena kafir itu maknanya lembut. Orang yang benar, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau menerimanya itu kafir. Maka maksud ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang sudah paham kebenaran tapi masih menutup diri juga. Itu maknanya. Jadi untuk apa diganti non muslim, Pak? Justru makin diganti dengan non muslim makin kasar, Pak. Kafir saja tidak apa-apa, memang bahasa Al-Qur'an begitu. Jadi kata Allah orang-orang yang kafir itu mereka akan ditempatkan di jahanam. Dan pertama kata Allah, la yuqda alaihim, mereka tidak dibinasakan di dalamnya. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan neraka itu kita hangus kayak abu, enggak. Kita di neraka itu utuh, cuman sakitnya saja yang bertambah. Coba Bapak Ibu baca nanti di surat An-Nisa ayat yang ke-56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hangus kulit mereka, maka diganti lagi dengan kulit baru. Jadi dalam neraka itu kita tidak jadi abu, Pak. Bukan seperti kayu yang dibakar lalu hangus jadi arang jadi abu, enggak. Kita di neraka itu utuh terus. Cuman kulitnya saja diganti terus. Kenapa kulit, Pak? Kenapa kulit yang hanya dibakar api neraka, yang lain tidak? Karena yang merasakan perih itu kulit. Bapak Ibu kalau luka dalam tidak sakit, Pak. Tapi kulit terkelupas, Masya Allah sakitnya, Pak. Coba Bapak Ibu kalau luka bakar kulit kan? Perihnya minta ampun, Pak. Tapi kalau luka kena sayatan, tidak ada sakit, Pak. Itu kenapa dalam neraka itu kullama nadijat juluduhum. Ketika kulit mereka hangus, baddalnahum juludan ghairaha. Diganti langsung dengan kulit yang baru. Liyazuku al-azab, agar mereka terus tidak berhenti dalam azab. Terus merasakan azab karena kulitnya baru terus. Sakitnya baru terus, kulitnya baru terus, sakitnya baru terus. Masya Allah, Pak ya. Maka di neraka itu kata Allah la yuqda alaihim,
tidak ada kehancuran. Ya, jadi jangan Bapak bayangkan orang neraka itu nanti hangus jadi abu, lalu dibangun lagi. Ndak. Kulit saja rusak ganti, kulit rusak ganti. Karena yang merasakan sakit hanya kulit. Itu neraka itu begitu kata Allah. Lalu kata Allah, fayamutu, mereka tidak akan mati lagi di sana. Karena nanti Bapak kalau baca nanti di surat Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuka. Penduduk neraka berteriak, wahai malaikat Malik, tolong mintakan ke Tuhanlah matikan saja kami. Jadi neraka itu yang paling dirindukan orang mati itu, Pak. Di dunia ini kita takut mati. Tapi nanti di dalam neraka yang paling dirindukan manusia itu adalah kematian. Kenapa? Mereka pernah merasakan mati, Pak. Ternyata sakit mati tidak sesakit neraka. Maka mereka rindu lagi mati. Mati ini sakit, Pak. Sakit mati itu. Ada sebuah cerita, Pak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali menukil kisah itu. Jadi Nabi Isa itu, Pak, pernah lewat di sebuah kuburan bersama murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Lalu Nabi Isa diminta oleh murid-muridnya agar menghidupkan orang yang di dalam tanah itu, yang sudah mati itu. Berdoalah Nabi Isa kepada Allah, atas izin Allah hidup orang itu, Pak. Hidup, naik dia ke atas. Sampai di atas, Nabi Isa bertanya, sudah berapa lama engkau berada di sini? Maksud sudah berapa tahun engkau mati? Sudah berapa lama engkau mati? Jawaban orang itu, sudah 500 tahun saya di sini. Artinya dia sudah mati 500 tahun. Kata Nabi Isa, apa yang kau rasakan selama 500 tahun itu? Kata itu orang yang hidup tadi, sakit mati dulu sampai sekarang belum hilang rasanya. Coba bayangkan, Pak, sakitnya mati itu. Sudah 500 tahun belum hilang juga. Itu makanya dalam sebuah dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bagaimana sakitnya ruh itu, Pak, dicabut. Hingga ketika orang membuka baju yang akan dimandikan itu dia berteriak, jangan kasari saya karena badan saya masih sakit. Makanya buka baju orang mati itu, Pak, digunting, tidak dibuka. Ketika menyiram air, jangan kau kasari badan saya, dia masih sakit. Makanya menyiram air itu, Pak, dialih. Tidak ditembakan pakai cuma nyemprot oto loh, Pak. Semua sampai ke kuburan dia berteriak, sakit. Coba bayangkan, Pak, sakitnya mati itu, Pak. Sakit sekali mati itu. Tapi penduduk neraka merindukan mati. Kenapa? Ternyata neraka itu, Masya Allah, lebih baik ribuan kali kita mati daripada masuk neraka. Saking sakitnya neraka itu. Tapi kata Allah, fayamutu, tidak ada lagi kematian di sana. Ya, makanya kata Allah di surat Taha, kalau baca surat Taha 74, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang menghadap Tuhannya dalam keadaan berdosa. Masya Allah, Bapak ya. Kalau ada orang mati tidak bertaubat bawa dosa, mujriman namanya itu. Dia mati dalam status pendosa. Bisa jadi, Pak, orang mati di lokalisasi. Dia beriman, matinya di lokalisasi. Mati sedang memegang botol bir ya. Bukan megang aja kan, minum tuh. Dia beriman, tapi matinya sedang menegak minuman keras. Itu mujriman namanya itu. Dia menghadap Tuhannya mati dalam dosa. Nauzubillah, Ibu ya. Ada orang yang mati itu, Pak, di hotel bersama pelacur. Masya Allah tuh, Pak. Siapa yang mati dia menghadap Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya jahanam. Allah sebut begitu ya. Tidak mereka mati di dalamnya dan tidak pula mereka hidup di dalamnya. Apa maksudnya nih, Pak? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Begini, orang kalau mati berhenti dari azab. Orang kalau mati berarti berhenti dari azab. Karena kematian itu menghentikan segalanya. Sakit, Bapak Ibu, sakit di dunia ini, separah-parahnya sakit akan berhenti rasa sakit dengan kematian. Ya enggak? Ya, Pak. Sakit badan kita akan berhenti setelah
datangnya kematian. Yang ada sakit rohani lagi setelah itu. Badan dah selesai sakitnya tu. Di dalam neraka tidak mati, artinya tidak berhenti azab. Karena kematian menghentikan azab. Dan mereka tidak pula hidup di dalam neraka. Apa maksud tidak hidup tu? Orang hidup akan merasakan senang. Karena bukti kita hidup ada senang, ada sakit, ada senang, ada susah ya tak? Ini tidak hidupnya susah terus. Berarti tidak hidup namanya tu Pak. Hidup itu ada senang, ada susah. Itu tanda orang hidup. Sepayah-payahnya hidup pasti ada masa senang. Itu tanda orang hidup. Di neraka tidak ada hidup, maksudnya tidak ada kesenangan di dalamnya. Yang ada hanya susah, sakit, derita yang tak berujung hingga mati tidak ada. Itu maksudnya la yamutu fiha wa la yahya. Kan luar biasa Pak ya, kalau mati dalam keadaan dosa. Makanya berlindung dan berdoalah kita Pak Ibu, kalau kita mati jangan dalam status mujriman tadi. Mati sedang sujud, mati sedang baca Quran, mati sedang mendengarkan taklim. Kalau begitu matinya, Masya Allah, Allah janjikan para malaikat menyambut kita dan mengelu-elukan kita sampai ke depan pintu surga. Seperti disebutkan di surat An-Nahl ayat 32. Apalagi kata Allah, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Mereka di dalam neraka itu tidak akan mendapatkan keringanan sedikit pun dari azab. Mereka selama dalam neraka itu Ibu tidak akan mendapat diskon azab. Ya, tidak akan mendapat diskon azab. Kata Allah di surah An-Nahl 88, kalau Pak baca nanti An-Nahl 88, kata Allah, allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fauqal azab. Orang-orang yang kafir di dalam neraka itu kata Allah, kami akan terus menambah azab setiap saat. Jadi azab neraka ini Ibu kata Allah setiap hari bertambah volumenya. Zidnahum ya azaban fauqal azab. Untuk mereka ditambah azab itu terus di atas azab yang sebelumnya. Jadi begini Pak Ibu. Misalnya dia masuk hari ini, volume api neraka itu panasnya misalnya 100 derajat. Hari esok 110. Hari esok 120. Hari esok 130. Setiap hari itu volume azab ditambah. Zidnahum azaban fauqal azab. Soal apa? Jangan Bapak Ibu kira api neraka itu stagnan panasnya. Dari awal sampai akhir panas segitu-segitu juga. Enggak. Enggak. Api itu terus panasnya naik. Maka jangan mengolok-olok azab neraka ni Bapak Ibu. Di kampung Abu dulu Pak Ibu, preman-preman gue. Ketika baca cerita neraka ke mereka, Pak, baca cerita panasnya neraka itu. Apa jawaban mereka, Pak, sambil berseloroh? Ya, neraka itu kan jalang biasa loh dalam itu. Kok lata biasa dalam neraka tu, nyo ndak lu angik mana itu. Nyo samun mandi jo angik. Ya. Jadi ada ndak ayat atau hadisnya yang meringankan mati? Mati itu sakit, Pak. Sakit. Tapi ada yang meringankan mati, hadis ada. Kalau ayatnya nanti Bapak Ibu baca di surat Fussilat ayat yang ke-30. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang-orang yang beriman. Ini beriman nih Pak. Satu syaratnya beriman. Dua, dia istiqamah selama hidup di dunia dalam satu amal. Ada amal yang dia kerjakan. Iman satu. Kita semua sudah beriman Pak. Satu kaki sudah. Tinggal kita punya amal yang istiqamah. Itu Al-Quran sebut begitu Pak. Kamu tidak akan sakit matinya. Karena ketika melihat sorga itu kita tidak tahu Pak kalau nyawa kita dicabut. Sama zaman dulu Pak ketika basunat mana ya? Ketika basunat dulu Pak, awak diarak-arak, dihibur-hibur, dibagi mainan ya, tu dia dak mota-mota, dibek galak-galak, ala putih saja Pak.
Samalah aja itu kira-kira. Jadi kalau ayatnya itu. Kalau hadisnya dalam kitab Ihya Ulumuddin bab zikrul maut, bab mengingat mati. Ada sebuah hadis yang Nabi mengajarkan, siapa yang membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, dibacanya itu Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Baca 15 kali pagi, 15 kali sore. Kata Nabi, orang itu tidak akan merasakan sakitnya mati. Ya Allah, berkahilah kematian saya dan setelah kematian saya. Diberkahi itu maksudnya apa? Ya, dibuat kematian itu menjadi indah.